Saya percaya bila kita melayani satu orang saja dengan baik, maka satu orang itu bisa menceritakan ke teman-temannya. Lalu, mereka juga akan menceritakan ke teman-temannya lagi. Sehingga bisa menjadi word of mouth tanpa direncanakan. Hanya kita melayani dengan baik, berikan senyuman, apapun permintaan mereka, kita akomodir. Halo semua, saya Ridho Nurul Adityawan, founder dari Ayam Gebuk Pak Gembus. Nah, kalau kamu sedang merintis bisnismu, ada beberapa hal mungkin yang dapat dipelajari di kurs ini. Yang pertama, prinsip seorang pengusaha itu berdagang dan berbisnis itu nggak sama, berbeda ya. Jadi tolong berpikir bahwa berdagang dan berbisnis itu berbeda. Apa itu berdagang? Biasanya kalau orang berdagang itu, seorang ini tidak lebih percaya dengan kerja tim. Mereka itu hanya percaya dengan kerja diri sendiri. Kalau enggak kerja sendiri, berdagang. Dan tidak ada pikiran ke depan, ini usaha saya ini mau dibawa kemana. Sebenarnya orang-orang berdagang jarang seperti itu. Yang penting saya berdagang, saya cukup untuk menghidupi saya dan keluarga saya sehari-hari, ya sudah. Itulah berdagang. Kalau berbisnis itu apa? Kalau berbisnis itu kita itu lebih bekerja dengan tim. Punya karyawan, punya divisi ini, punya mimpi yang panjang, punya tujuan yang luas ya kan. Ini bisnis atau brand atau usaha saya ini mau dibawa kemana? Oh suatu saat saya pengen seperti ini, saya pengen bisnisnya seperti ini. Saya pengen intinya usaha ini jalan. Ya kan, alhasil bisnis atau usaha tersebut bisa jalan tanpa membutuhkan saya. Jadi bisnis itu nanti alhasil autopilot, kita sebagai pemilik usaha nggak perlu mengelola apapun, itu sudah berjalan sendiri dan duit yang mencari kita, bukan kita yang mencari duit. Itulah bisnis. Yang kedua, mengelola bisnis dari tenda kecil sampai jadi sebuah perusahaan, semua bisa dibenahi pelan-pelan. Nggak ada kata terlambat. Pengelolaan bisnis, berdagang di kaki lima, dan sekarang dalam 8 tahun kurang lebih sudah menjadi perusahaan. Itu nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang impossible. Semua itu mungkin ketika teman-teman semua itu mau dan punya mimpi untuk ke situ. Saya selalu bilang, tidak perlu takut bermimpi, udah mimpi aja. Karena mimpi itu tujuan, tapi mimpi itu ditulis. Oh saya pengen tahun ini, dibuat target. Tahun ini saya harus memiliki berapa cabang. Tahun ini saya harus punya ini, tahun ini saya harus punya ini. Jadi teman-teman ada yang dikejar. 3, menjalankan dan ekspansi bisnis, fokuskan pada target. Jadi ketika teman-teman mempunyai usaha atau bisnis, pastinya teman-teman pengen bisnis ini berkembang, ya kan? Bagaimana bisnis ini bisa berkembang? Cara mengembangkan bisnis ini supaya bisa sesuai dengan keinginan teman-teman, fokuskan pada target. Teman-teman harus punya target. Tulis target apa saja yang teman-teman inginkan. Oke, ketika saya punya usaha, usaha tahun pertama saya harus memiliki omset sekian. Tahun kedua saya harus ada omset sekian, harus memiliki ini, harus ada perkembangan. Jangan sampai tahun pertama dinilai dan tahun kedua itu sama. Itu yang tidak boleh ketika ada pengusaha menjalankan bisnisnya. Jadi setiap bulan atau setiap tahun harus ada perkembangan. Nggak ketang sedikit aja. Sedikit nggak masalah tapi ada perkembangan. Oh oke, pada saat tahun pertama saya punya 1 warung. Bagaimana dengan keuntungan selama 1 tahun saya jualan, keuntungan-keuntungan itu saya kumpulkan untuk membangun cabang kedua. Oke, cabang kedua untuk tahun ketiga pengen cabang ketiga. Dikumpulkan lagi keuntungan di tahun kedua, ke tahun ketiga, tahun keempat, dan selanjutnya punya cabang-cabang yang banyak. Ketika itu ke depannya teman-teman harus punya pabrik, harus punya pengolahan, harus punya kantor dan lain sebagainya. Saya membangun Ayam Gebuk Pak Gembus di tahun 2013, awalnya hanya bermodal kurang lebih memang 19 juta. Sumbernya banyak ya. Sumbernya ada dari modal sendiri, ada yang jual barang, ya kan, ada yang pinjam teman, ada yang gadein barang teman, dan lain-lain. Penjualan saat itu juga nggak langsung rame, masih sangat minim sekali. Bahkan pada bulan pertama itu saya kedatangan 2 sampai 4 tamu pelanggan, itu udah seneng banget.
Dan akhirnya berjalan. Keuntungan saya yang dari kurang lebih 50.000, 20.000, 70.000, baru di bulan ke-8 saat itu rata-rata keuntungan saya sehari baru bisa mencapai 150.000. Itu alhamdulillah sekali. Latar belakang keluarga lah yang waktu itu jadi mendorong. Saya memang anak tunggal. Waktu itu kuliah juga saya tidak selesai karena tidak cukup untuk membayar uang semester. Tapi pelajaran yang saya dapat selama kuliah di jurusan bisnis administrasi tetap berguna dalam perjalanan saya membangun bisnis. Ya dari pesan-pesan dari dosen saya yang berpengalaman, paling tidak bisa membentuk karakter pribadi saya yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi dilatih menjadi seorang pebisnis di 5 semester itu. Dari situ saya pun memiliki ide untuk memiliki bisnis sendiri. Inspirasi saya juga saya dapat karena kesukaan saya pada pecel lele. Di mana pada waktu itu saya makan pecel lele di Lamongan ya. Di Lamongan itu pecel lele ternyata pada saat membuat sambal selalu menggunakan kacang mete. Akhirnya saya bereksperimen nih untuk sambal bawang ini saya tambahkan untuk kacang mete. Kacang mete saya campurkan pada sambal bawang saya di sambal bawang saya. Ternyata rasanya menambah gurih karena memang sifatnya kacang mete itu gurih ya. Di samping mahal harganya ternyata kacang mete itu gurih. Dan udah saya bereksperimen lagi, apa ya? Biar ini terasa agak legit lagi nih sambalnya, biar agak legit, biar tidak tidak terlalu getir karena itu kan bahan baku semua mentah nih. Jadi tidak terlalu getir, saya kasih apa ya? Akhirnya saya lihat-lihat, saya baca-baca di Google, akhirnya ketemulah minyak wijen. Ternyata minyak wijen itu banyak dipakai di nasi goreng di Surabaya pada waktu itu. Dengan minyak wijen saya campurkan di sambal saya juga, jadi dengan kacang mede, minyak wijen, untuk di sambal saya, sambal bawang ayam Pak Gembus itu. Dan ternyata dua bumbu tambahan itu bisa membuat rasa di sambal bawang saya, di sambal ayam Pak Gembus itu luar biasa. Nah, berangkat dari keterbatasan dan inspirasi sehari-hari, ayam Pak Gembus bisa sampai titik ini tentunya tidak instan. Saya percaya pentingnya memaksimalkan pelayanan agar customer bisa puas dengan bisnis saya. Saya percaya bila kita melayani satu orang saja dengan baik, maka satu orang itu bisa menceritakan ke teman-temannya. Lalu, mereka juga akan menceritakan ke teman-temannya lagi. Sehingga bisa menjadi word of mouth tanpa direncanakan. Hanya kita melayani dengan baik, berikan senyuman, apapun permintaan mereka, kita akomodir. Pelayanan yang maksimal itu nggak harus ribet. Yang penting adalah bagaimana kita melayani dan memberikan rasa produk yang kita jual dengan baik dan enak tentunya. Karena kita jualan kuliner. Kita harus melayani pelanggan dengan baik dan pastinya rasa makanan enak. Kalau makanan nggak enak, kita melayani dengan baik pun pelanggan juga nggak bakalan balik. Intinya, kalau di makanan itu, kalau di bisnis makanan atau kuliner, harus jujur pada diri sendiri. Jangan bohong sama diri sendiri, harus jujur. Makanan yang kita jual itu menurut kita enak atau tidak. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Oh, jualan ini sedang ramai, kita ikut. Jualan ini sedang ramai, kita ikut. Kita belum tentu merasakan bahwa makanan yang tren tadi, yang kita ikut-ikutin tadi, itu enak. Kita nggak tahu sebenarnya itu enak atau enggak, ya kan? Susah. Jadi kita harus jujur dulu sama diri sendiri kalau kita mau bisnis kuliner. Makanan menurut saya enak. Kita tes food ke teman-teman enak. Ya udah clear berarti makanan, kita bisa mulai jual. Nah, saya ada challenge buat kalian. Pelayanan ekstra apa yang akan kamu lakukan agar bisnismu bisa berbeda dari yang lain? Share di kolom komentar ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam berbisnis. Berbisnis itu nggak sama dengan berdagang. Yakin kalian mau tinggal di zona nyaman terus? Tonton saya terus dan jangan lupa klik next ya.